Selama ini publik hanya tahu Ammar Zoni terjerat kasus hukum. Tapi siapa sangka, di balik persidangan itu ia justru mengungkap identitas oknum perwira yang diduga memeras uang senilai 300 juta rupiah. Jika semua ini adalah jebakan, siapa sebenarnya dalang yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan kekuasaan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Namaku Ammar Zoni. Hari itu aku berdiri di ruang sidang dengan tubuh tegak, meski jiwaku bergetar hebat. Suara langkah kakiku terdengar asing di telingaku sendiri, seolah bukan aku yang sedang berjalan menuju kursi terdakwa. Semua mata tertuju padaku. Ada tatapan penasaran, ada sorot curiga, dan ada pula pandangan yang seakan sudah menjatuhkan vonis sebelum aku sempat membuka mulut. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus kuat. Bukan hanya demi diriku, tetapi demi kebenaran yang selama ini terkubur di balik tuduhan dan bisik-bisik kejam. Aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini aku harus berbicara. Hari ini aku harus menjelaskan siapa aku sebenarnya, dan apa yang sesungguhnya terjadi. Aku bukan manusia sempurna. Aku tidak pernah mengklaim diriku tanpa salah. Namun, satu hal yang kupastikan dengan penuh keyakinan adalah aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepadaku. Kasus yang menyeret namaku, dugaan pemerasan dana ratusan juta rupiah itu, adalah luka yang masih perih setiap kali disebut. Luka yang tidak hanya menggores namaku, tetapi juga merobek kepercayaan orang-orang yang selama ini menyayangiku. Ruang sidang itu sunyi. Sunyi yang menekan. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berdetak cepat seolah berlomba dengan waktu. Di hadapanku, hakim duduk dengan wajah datar, memegang berkas-berkas tebal yang berisi potongan hidupku. Di sampingku, tim hukumku bersiap, termasuk John Marties, orang yang kupercaya untuk berdiri bersamaku menghadapi badai ini. Aku menoleh sejenak ke arah John. Tatapannya tenang, seolah ingin mengatakan bahwa aku tidak sendirian. Namun, jauh di dalam dadaku, ada perasaan lain yang sulit kujelaskan. Perasaan antara harapan dan kecemasan yang saling bertabrakan. Ketika namaku dipanggil, aku berdiri. Kakiku sedikit gemetar, tetapi suaraku tidak boleh. Aku memperkenalkan diriku di hadapan majelis hakim, dengan suara yang kuusahakan tetap stabil. Ammar Zoni, ucapku pelan namun tegas. Seolah dengan menyebut namaku sendiri, aku ingin mengingatkan dunia bahwa aku adalah manusia, bukan sekadar judul berita atau potongan gosip yang dipelintir. Aku menjelaskan latar belakangku. Tentang kehidupanku, tentang pekerjaanku, tentang bagaimana selama ini aku berusaha menjalani hidup dengan cara yang benar. Setiap kata terasa berat, karena aku tahu setiap kalimat bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Namun aku memilih jujur, meski kejujuran itu terkadang terasa telanjang dan menyakitkan. Dalam benakku, kilasan peristiwa itu kembali muncul. Hari-hari ketika tuduhan itu pertama kali terdengar. Aku ingat betul bagaimana teleponku tak berhenti berdering, bagaimana pesan demi pesan masuk dengan nada yang berbeda. Ada yang bertanya, ada yang menghakimi, ada yang pura-pura peduli. Sejak saat itu, hidupku tidak lagi sama. Aku menatap lurus ke depan. Aku mengatakan bahwa aku tidak pernah meminta uang kepada siapapun. Tidak pernah ada niat, tidak pernah ada rencana, dan tidak pernah ada tindakan seperti yang dituduhkan. Semua yang disebut sebagai bukti, bagiku, adalah potongan cerita yang disusun tanpa pernah melihat keseluruhan kebenaran. Yang mulia, kataku dalam hati, meski bibirku mengucapkannya dengan suara lantang, aku berdiri di sini bukan untuk mencari belas kasihan. Aku hanya ingin kebenaran didengar. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku terasa seperti membuka kembali luka lama. Namun aku sadar, luka itu harus dibuka agar bisa sembuh. Aku menceritakan bagaimana tekanan itu datang perlahan, bagaimana namaku mulai diseret dalam percakapan yang tidak pernah kumulai, dan bagaimana aku terjebak dalam pusaran yang semakin hari semakin gelap. Aku melihat ke sekeliling. Wajah-wajah yang hadir di ruang sidang itu seakan menjadi cermin dari masyarakat di luar sana.
Ada yang percaya, ada yang ragu, dan ada yang sudah memutuskan untuk tidak percaya sejak awal. Aku tidak bisa mengendalikan pikiran mereka. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah tetap berbicara jujur. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan singkat. Persidangan ini hanyalah awal dari perjuangan panjang untuk membersihkan namaku. Namun di babak pertama ini, aku ingin dunia tahu satu hal. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan menyerah pada stigma dan tekanan. Saat aku kembali duduk, aku merasakan kelelahan yang luar biasa. Bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan jiwa. Namun di balik itu semua, ada secercah keyakinan yang masih menyala. Keyakinan bahwa kebenaran, sepelan apapun langkahnya, akan menemukan jalannya sendiri. Bab pertama hidupku di ruang sidang itu pun dimulai. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari cerita yang jauh lebih besar, lebih menyakitkan, dan lebih menentukan masa depanku. Aku masih ingat jelas hari ketika namaku mulai berubah makna. Bukan lagi sekadar identitas diri, melainkan beban yang dipikul oleh setiap orang yang mengenalku. Hari itu tidak diawali dengan teriakan atau ketukan keras di pintu. Semuanya justru datang dengan senyap, perlahan, dan terasa biasa. Namun dari situlah hidupku mulai tergelincir ke arah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku, Ammar Zoni, selalu percaya bahwa masalah besar tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir lewat kalimat pendek, pesan singkat, atau percakapan yang terdengar sepele. Seperti ketika seseorang berkata padaku, dengan nada hati-hati, bahwa namaku mulai disebut-sebut dalam urusan uang yang jumlahnya tidak kecil. Saat itu aku hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai kesalahpahaman yang akan segera lurus dengan sendirinya. Aku salah besar. Hari demi hari, kabar itu tidak menghilang. Justru sebaliknya, ia tumbuh, membesar, dan berubah wujud menjadi tuduhan yang semakin tajam. Aku mulai mendengar istilah pemerasan disematkan pada namaku. Kata itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun. Pemerasan. Kata yang tidak pernah kubayangkan akan berdampingan dengan diriku. Aku mencoba mengingat-ingat setiap percakapan, setiap pertemuan, setiap pesan yang pernah kulalui. Aku memutar ulang ingatan itu berulang kali, mencari celah di mana aku mungkin tanpa sadar melakukan kesalahan. Namun semakin aku mengingat, semakin aku yakin bahwa tuduhan itu tidak berdiri di atas kebenaran. Aku tidak pernah meminta uang, tidak pernah memberi isyarat, tidak pernah menyampaikan keinginan apapun yang berkaitan dengan dana ratusan juta rupiah seperti yang disebut-sebut. Namun entah bagaimana, cerita itu mulai hidup dengan versinya sendiri. Versi yang tidak pernah ku mengerti, apalagi ku setujui. Tekanan mulai terasa ketika orang-orang di sekitarku berubah sikap. Ada yang mendadak menjaga jarak. Ada yang berbicara dengan nada berbeda. Ada pula yang masih tersenyum, tetapi sorot matanya tidak lagi sama. Dari situlah aku sadar, tuduhan tidak perlu dibuktikan untuk melukai. Cukup disebarkan, maka ia akan bekerja dengan sendirinya. Aku mencoba bertanya kepada siapapun yang bersedia menjawab. Dari mana cerita ini berasal? Siapa yang pertama kali menyebut namaku? Namun jawabannya selalu samar. Selalu mengambang. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja menjaga cerita itu tetap kabur, namun mematikan. Malam-malamku berubah. Aku sering terbangun dengan pikiran penuh tanda tanya. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, bagaimana mungkin seseorang bisa dituduh atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Aku mulai merasakan ketakutan yang selama ini hanya kudengar dari cerita orang lain. Ketakutan akan kehilangan segalanya tanpa sempat membela diri. Dalam persidangan, aku menceritakan semua itu dengan suara yang tertahan. Aku katakan kepada majelis hakim bahwa tuduhan ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal kehormatan. Soal nama baik yang dibangun bertahun-tahun, lalu diruntuhkan oleh narasi yang tidak pernah kutulis. Aku jelaskan bahwa ketika isu permintaan dana itu muncul, aku justru berada dalam posisi yang membingungkan. Ada pihak-pihak yang datang membawa cerita, seolah-olah aku adalah pusat dari semua itu. Padahal aku sendiri tidak memahami duduk perkaranya. Aku merasa seperti seseorang yang diseret ke tengah panggung tanpa pernah diberi naskah. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku mulai menyadari bahwa namaku digunakan sebagai alat. Ada percakapan yang dikaitkan denganku,
ada pertemuan yang seolah-olah terjadi atas perintahku, padahal aku tidak pernah memberi persetujuan. Aku menjadi bayangan dalam cerita orang lain. Aku mengingat satu momen yang sangat membekas. Saat seseorang menatapku dan bertanya, dengan nada setengah percaya, setengah ragu, apakah semua ini benar? Pertanyaan itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Saat itulah aku sadar bahwa kepercayaan adalah hal pertama yang hancur ketika tuduhan muncul, bahkan sebelum kebenaran sempat berbicara. Aku menunduk sejenak di ruang sidang. Bukan karena aku merasa bersalah, tetapi karena beban yang terlalu berat untuk ditatap tanpa jeda. Aku harus mengumpulkan kembali kekuatanku, karena ceritaku belum selesai. Ini baru awal dari penjelasan panjang yang harus kusampaikan. Aku berkata dengan tegas bahwa sejak awal, aku tidak pernah menerima aliran dana apapun. Tidak ada bukti nyata yang menunjukkan uang itu pernah menyentuh tanganku. Yang ada hanyalah asumsi, dugaan, dan cerita yang dirangkai sedemikian rupa agar terlihat masuk akal. Namun aku juga tidak menutup mata bahwa cerita itu sengaja dibuat masuk akal. Itulah yang membuatnya berbahaya. Potongan-potongan kecil disusun menjadi gambaran besar yang menyesatkan. Dan di tengah gambaran itu, namakulah yang dijadikan wajah utama. Aku melihat ke arah hakim, mencoba membaca ekspresi mereka. Aku tahu tugasku bukan meyakinkan dengan emosi semata, tetapi dengan kejujuran. Maka aku terus berbicara, meski tenggorokanku terasa kering dan dadaku sesak. Aku sampaikan bahwa sejak tuduhan itu muncul, hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi bebas bergerak tanpa rasa was-was. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap ucapan terasa bisa dipelintir. Aku hidup dalam bayang-bayang tuduhan yang terus mengikuti kemanapun aku pergi. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap kupegang. Keyakinanku bahwa kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Meski saat ini ia tertutup oleh kepentingan dan kekuasaan, suatu hari ia akan muncul ke permukaan. Aku mengakhiri penjelasanku dengan satu kalimat yang keluar dari lubuk hatiku yang paling dalam. Bahwa aku siap mempertanggungjawabkan setiap perbuatanku, tetapi aku menolak memikul dosa yang bukan milikku. Tuduhan ini telah menghancurkan namaku, tetapi aku tidak akan membiarkannya menghancurkan kebenaran. Ketika aku kembali duduk, suasana ruang sidang terasa semakin berat. Aku tahu, setelah bab kedua ini, pertanyaan akan semakin tajam. Tekanan akan semakin besar. Namun aku juga tahu, tidak ada jalan kembali. Aku telah memilih untuk berbicara, dan aku akan terus melanjutkan ceritaku, apapun risikonya. Di hadapan majelis hakim, aku kembali berdiri. Kali ini bukan sekadar membawa pembelaan, melainkan membawa kelelahan yang sudah terlalu lama kupendam. Babak ini adalah tentang uang. Tentang sesuatu yang disebut-sebut sebagai akar dari semua tuduhan. Tentang dana ratusan juta rupiah yang katanya mengalir melalui namaku, padahal aku sendiri tidak pernah menyentuhnya, apalagi menginginkannya. Aku, Ammar Zoni, ingin menjelaskan satu hal sejak awal. Uang itu tidak pernah ada dalam hidupku. Tidak pernah masuk ke rekeningku. Tidak pernah kucium aromanya. Tidak pernah menjadi bagian dari keputusanku. Namun entah bagaimana, ia hadir sebagai bayangan yang terus menguntit, seolah-olah keberadaannya adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Aku memulai penjelasanku dengan menarik napas panjang. Aku tahu, setiap kata yang kuucapkan akan dicatat, ditimbang, dan diuji. Maka aku memilih kata-kata dengan hati-hati, namun tetap jujur. Aku ceritakan bagaimana narasi tentang uang itu pertama kali kudengar. Bukan dari pihak yang merasa dirugikan, bukan pula dari laporan resmi, melainkan dari bisik-bisik yang datang melalui orang ketiga. Katanya ada permintaan. Katanya ada kesepakatan. Katanya namaku disebut dalam percakapan tertentu. Semua itu terdengar asing bagiku, seperti cerita tentang orang lain yang kebetulan memakai namaku. Aku mencoba melacak sumbernya. Aku bertanya, kepada siapa permintaan itu disampaikan? Kapan waktunya? Dalam konteks apa? Namun setiap kali aku meminta penjelasan konkret, jawabannya selalu berputar-putar. Tidak pernah ada satupun yang bisa menunjukkan kepadaku momen ketika aku secara langsung meminta uang tersebut. Yang ada hanyalah rangkaian asumsi, percakapan yang dipotong, kalimat yang dikeluarkan dari konteks.
Sikap diam yang ditafsirkan sebagai persetujuan. Semua itu disatukan untuk membangun kesan bahwa aku terlibat, meski tanpa bukti yang benar-benar menyentuh diriku. Aku mengatakan kepada hakim bahwa dalam hidupku, aku selalu berhati-hati soal uang. Aku tahu betul bagaimana uang bisa menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan benar. Itulah sebabnya aku tidak pernah bermain-main dengan urusan semacam ini. Terlebih lagi, aku tidak sebodoh itu untuk mempertaruhkan seluruh hidup dan karierku demi sesuatu yang bahkan tidak pernah kuperlukan. Namun justru logika itu yang seolah diabaikan. Seolah-olah akal sehat tidak lagi penting ketika sebuah cerita sudah terlanjur dipercaya. Aku menjadi simbol dari tuduhan itu, meski bukti nyata tidak pernah benar-benar diarahkan kepadaku. Aku menjelaskan bahwa selama proses ini, tidak satupun saksi yang bisa mengatakan bahwa mereka mendengar langsung aku meminta uang. Tidak satupun yang bisa menyatakan bahwa aku menerima dana tersebut. Yang ada hanyalah cerita tentang cerita, dugaan atas dugaan. Dan namaku selalu berada di ujung kalimat, bukan di awal fakta. Aku merasakan amarah yang sulit kutahan ketika menyadari betapa mudahnya seseorang dituduh tanpa harus berhadapan langsung. Betapa mudahnya sebuah nama dijual untuk melindungi kepentingan tertentu. Aku bukan marah karena dituduh, melainkan karena diperlakukan seolah tidak memiliki hak untuk menjelaskan diri. Aku juga menceritakan bagaimana tekanan mulai datang secara tidak langsung. Ada pesan-pesan yang bernada ambigu. Ada pertemuan yang terasa janggal. Ada pembicaraan yang seolah ingin menggiringku pada satu posisi tertentu. Namun aku memilih diam, bukan karena aku setuju, melainkan karena aku bingung harus bersikap bagaimana. Diamku itulah yang kemudian digunakan sebagai senjata. Seolah-olah diam berarti mengakui. Seolah-olah tidak melawan berarti membenarkan. Aku baru menyadari, dalam situasi seperti ini, diam bisa menjadi jebakan paling berbahaya. Aku menatap ruang sidang dengan pandangan lurus. Aku ingin semua orang yang hadir mengerti bahwa aku berdiri di sini bukan untuk menghindar, tetapi untuk meluruskan. Aku tidak menolak proses hukum. Aku justru berharap pada proses ini, karena hanya disinilah aku bisa berbicara tanpa dipotong gosip dan opini. Aku sampaikan bahwa jika memang uang itu ada, jika memang permintaan itu pernah terjadi, maka seharusnya ada bukti yang jelas. Bukan hanya cerita yang terus diulang. Bukan hanya asumsi yang dipoles. Kebenaran tidak seharusnya takut pada pembuktian. Di dalam diriku, ada rasa sedih yang mendalam. Sedih karena aku harus menjelaskan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Sedih karena hidupku seolah dipaksa membuktikan ketiadaan. Membuktikan bahwa aku tidak bersalah atas sesuatu yang tidak pernah ada dalam tanganku. Aku melihat ke arah John Martius. Ia mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa aku berada di jalur yang benar. Namun aku tahu, jalur ini masih panjang. Masih banyak simpul yang harus dibuka. Masih banyak pertanyaan yang akan diarahkan kepadaku. Aku menutup penjelasanku dengan satu penegasan. Bahwa uang yang dituduhkan itu adalah hantu dalam hidupku. Ia disebut-sebut, ditakuti, dan dijadikan alasan, tetapi tidak pernah benar-benar hadir. Dan aku menolak untuk dihukum oleh sesuatu yang bahkan tidak pernah menyentuh realitaku. Saat aku kembali duduk, dadaku terasa sesak, tetapi juga sedikit lega. Setidaknya satu hal sudah kuucapkan dengan jelas. Uang itu bukan milikku. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah. Aku sadar, setelah bab ketiga ini, tekanan tidak akan berkurang. Justru mungkin akan bertambah. Namun aku telah memutuskan untuk terus maju. Aku akan membuka setiap lapisan cerita ini, sampai akhirnya kebenaran berdiri tanpa perlu dibela. Aku selalu percaya bahwa dalam situasi paling gelap, manusia membutuhkan satu cahaya kecil untuk tetap waras. Dalam perjalananku menghadapi tuduhan ini, cahaya itu bernama John Martius. Bab ini bukan sekadar tentang seorang pengacara, tetapi tentang kepercayaan yang kuberikan di saat aku hampir kehilangan keyakinan pada siapapun. Aku mengenal John bukan di masa kejayaanku, melainkan di titik ketika hidupku berada di ujung jurang. Saat itu, namaku telah terlanjur tercemar. Media berbicara lebih cepat daripada fakta. Opini publik terbentuk bahkan sebelum aku duduk di ruang sidang. Dalam kekacauan itulah John datang, bukan dengan janji kosong,
melainkan dengan satu kalimat sederhana yang hingga kini masih terngiang di kepalaku. Kita hadapi ini dengan kebenaran. Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagiku, ia seperti pegangan terakhir di tengah arus deras yang hampir menenggelamkanku. Aku menatap wajah John saat pertama kali kami berbincang panjang. Tidak ada sorot menghakimi di matanya. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Yang ada hanyalah ketenangan dan fokus. Aku menceritakan segalanya padanya. Dari awal mula namaku disebut, hingga tekanan yang datang tanpa pernah meminta izin. Aku membuka semua hal yang selama ini kupendam, termasuk ketakutanku. Aku tidak menyembunyikan apapun, karena aku tahu, separuh kepercayaan adalah kejujuran. John mendengarkan tanpa memotong. Ia membiarkanku berbicara, bahkan ketika suaraku bergetar dan emosiku naik turun. Setelah aku selesai, ia tidak langsung memberi solusi. Ia justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, tetapi tidak menyudutkan. Dari situ aku tahu, ia tidak sedang mencari celah untuk menyelamatkan citra, melainkan mencari kebenaran yang utuh. Dalam persidangan, keberadaan John terasa nyata. Ia berdiri di sisiku bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai penopang. Setiap kali aku ragu, setiap kali aku merasa kata-kataku akan runtuh di tengah jalan, ia ada di sana, memberi isyarat tenang yang membuatku kembali fokus. Aku menyampaikan kepada majelis hakim bahwa John bukan sekadar kuasa hukum bagiku. Ia adalah orang yang berani berkata tidak ketika semua orang menyuruhku diam. Ia adalah orang yang mengingatkanku bahwa pembelaan bukan berarti melawan hukum, tetapi memperjuangkan hak. John berulang kali menegaskan di ruang sidang bahwa kliennya, aku, tidak bersalah. Ia tidak melakukannya dengan teriakan atau drama. Ia melakukannya dengan data, logika, dan konsistensi. Setiap pernyataannya terasa kokoh, seolah dibangun dari keyakinan yang tidak goyah. Namun aku juga manusia. Di balik kepercayaan itu, aku tetap menyimpan kegelisahan. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin semua ini terlalu rumit untuk ditangani satu orang? Apakah mungkin ada hal-hal yang luput dari pengamatanku? Namun setiap kali keraguan itu muncul, John selalu hadir dengan sikap yang sama. Tenang, tegas, tidak berlebihan. Aku mengingat satu momen sebelum sidang dimulai. Kami duduk berhadapan di ruang kecil yang sunyi. Aku bertanya padanya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, apakah aku masih punya harapan? John menatapku lama, lalu menjawab pelan. Selama kamu jujur, harapan itu ada. Jawaban itu tidak menjanjikan kemenangan. Tidak pula menjanjikan akhir yang indah. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia jujur, sama sepertiku. Ia tidak menjual mimpi, tetapi menawarkan perjuangan. Di hadapan hakim, aku menjelaskan bahwa John telah berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Bukan karena popularitas, bukan karena sorotan publik, tetapi karena ia percaya bahwa ada ketidakadilan yang harus diluruskan. Ia melihat ada lubang dalam cerita yang selama ini beredar, dan ia memilih untuk masuk ke dalamnya, meski risikonya besar. Aku juga menyadari satu hal penting. Membela orang yang sedang berada di titik terendah bukan perkara mudah. Ada tekanan, ada risiko reputasi, ada kemungkinan diseret ke dalam pusaran yang sama. Namun John tetap berdiri. Ia tidak mundur satu langkah pun. Aku melihat bagaimana ia bekerja. Mengkaji berkas demi berkas. Menyusun argumen tanpa tergesa. Menghindari kata-kata berlebihan yang bisa disalahartikan. Setiap langkahnya terukur. Setiap ucapannya punya tujuan. Namun di balik semua profesionalisme itu, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada empati, ada rasa tanggung jawab yang tidak tertulis. John tidak memperlakukanku sebagai kasus, melainkan sebagai manusia yang sedang berjuang mempertahankan harga diri. Aku menyadari bahwa tanpa John, mungkin suaraku tidak akan sejang ini terdengar. Mungkin ceritaku akan terpotong-potong oleh opini yang sudah telanjur terbentuk. Mungkin aku akan tenggelam dalam tuduhan tanpa sempat berdiri tegak seperti hari ini. Bab keempat ini adalah tentang kepercayaan. Tentang bagaimana aku menyerahkan sebagian hidupku kepada seseorang untuk diperjuangkan di ruang hukum. Tentang janji pembelaan yang bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen yang diuji setiap hari. Namun aku juga tahu, cerita ini belum mencapai puncaknya.
Aku belum tahu bahwa di balik ketenangan yang terlihat, ada retakan yang perlahan terbentuk. Aku belum tahu bahwa kepercayaan yang kupegang erat akan diuji dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Saat aku kembali duduk di ruang sidang, aku menatap John sekali lagi. Dalam hatiku, aku berkata bahwa apapun yang terjadi nanti, aku telah memilih untuk percaya. Dan kepercayaan itu, pada saat ini, adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap berdiri. Bab keempat pun berakhir dengan keyakinan yang masih utuh. Namun seperti badai yang tenang sebelum pecah, aku belum menyadari bahwa langkah berikutnya akan membawa kami semua ke arah yang jauh lebih gelap dan menentukan. Aku bisa merasakannya bahkan sebelum namanya disebut, sebelum inisial itu bergaung di antara bangku-bangku kayu dan tatapan tajam para hadirin. Ada sesuatu yang bergerak pelan namun pasti, seperti bayangan panjang yang perlahan menutup cahaya. Aku, Ammar Zoni, berdiri lagi. Kali ini bukan hanya membawa pembelaan atas diriku sendiri, tetapi membawa keberanian untuk menyentuh wilayah yang selama ini sengaja dihindari banyak orang. Wilayah kekuasaan. Wilayah yang tidak semua orang berani sebutkan di ruang terbuka. Aku mengawali dengan hati-hati. Aku tidak langsung menyebut nama. Aku tidak ingin ceritaku terdengar seperti tuduhan kosong. Aku hanya ingin menjelaskan kronologi perasaan yang kualami, tekanan yang kurasakan, dan ketakutan yang tumbuh tanpa pernah kuundang. Aku mengatakan kepada majelis hakim bahwa setelah tuduhan pemerasan itu mencuat, ada perubahan signifikan dalam cara orang-orang tertentu berinteraksi denganku. Nada bicara menjadi berbeda. Sikap menjadi lebih dingin. Ada kalimat-kalimat yang terdengar seperti nasihat, tetapi menyimpan tekanan yang sulit dijelaskan. Aku menyebutkan bahwa di balik semua itu, aku mulai menangkap satu pola. Pola yang mengarah pada sosok berseragam. Bukan sembarang seragam. Seragam yang melambangkan kewenangan, pengaruh, dan kekuasaan yang tidak kecil. Sosok yang namanya tidak perlu disebut lengkap untuk membuat orang lain menunduk. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Jujur saja, bagian ini adalah yang paling sulit untuk kusampaikan. Bukan karena aku tidak yakin, tetapi karena aku sadar akan konsekuensinya. Namun jika aku terus diam, maka cerita ini tidak akan pernah utuh. Aku mengatakan bahwa ada pembicaraan yang mengarah pada permintaan dana. Permintaan yang tidak pernah disampaikan langsung kepadaku, tetapi selalu membawa-bawa namaku. Seolah-olah aku adalah perantara. Seolah-olah aku adalah pihak yang membutuhkan jalan pintas. Padahal aku tidak pernah memberi izin untuk itu. Bayangan itu semakin jelas ketika aku mendengar istilah oknum disebut-sebut. Oknum berseragam yang memiliki pangkat tinggi. Oknum yang terbiasa berada di balik layar, bukan di kursi terdakwa. Aku tidak menyebut inisialnya saat itu. Aku hanya menjelaskan bahwa sosok ini memiliki akses dan pengaruh yang membuat orang lain enggan melawan. Ruang sidang menjadi semakin sunyi. Bahkan suara kertas pun terdengar lebih keras dari biasanya. Aku bisa merasakan ketegangan menyebar, seperti gelombang tak terlihat. Aku tahu, apa yang kusampaikan bukan hal sepele. Ini bukan lagi soal reputasiku semata, tetapi soal keberanian mengungkap sesuatu yang selama ini diselimuti diam. Aku menjelaskan bahwa tekanan itu tidak datang dalam bentuk ancaman langsung. Tidak ada teriakan. Tidak ada paksaan kasar. Semuanya disampaikan dengan bahasa yang halus, tetapi syarat makna. Kalimat-kalimat yang seolah menawarkan jalan keluar, namun sebenarnya menuntut kepatuhan. Aku merasa seperti berada di persimpangan yang salah. Di satu sisi, aku ingin hidupku kembali tenang. Di sisi lain, aku tidak ingin terlibat dalam permainan yang tidak ku mengerti aturannya. Aku memilih untuk tidak mengikuti arus itu, meski aku sadar risikonya tidak kecil. Aku menyampaikan bahwa sejak saat itu, tekanan semakin terasa. Ada kesan bahwa aku sedang diawasi. Ada rasa bahwa setiap langkahku diperhitungkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini memang dirancang untuk menjadikanku tameng? Untuk melindungi sosok-sosok yang tidak ingin tersentuh. Aku menatap hakim dengan tatapan lurus. Aku katakan bahwa aku tidak sedang mencari sensasi. Aku tidak sedang menuding tanpa dasar. Aku hanya menceritakan apa yang kualami, apa yang kurasakan, dan apa yang membuatku berdiri di sini hari ini. Di sudut mataku, aku sempat melihat John Martius. Wajahnya tetap tenang,
tetapi aku tahu pikirannya sedang bekerja keras. Aku bisa merasakan bahwa apa yang kusampaikan mulai membuka pintu ke arah yang lebih rumit. Pintu yang mungkin tidak bisa ditutup kembali. Aku melanjutkan dengan mengatakan bahwa kehadiran oknum berseragam ini membuat situasi semakin keruh. Orang-orang yang sebelumnya berbicara terbuka mulai memilih diam. Ada yang mendadak sulit dihubungi. Ada yang tiba-tiba menarik diri. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh. Aku merasa sendirian dalam pusaran itu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini harga dari kejujuran? Apakah diam akan lebih aman? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, nuraniku menjawab dengan tegas. Aku tidak bisa mengorbankan kebenaran demi kenyamanan semu. Aku menegaskan di ruang sidang bahwa aku tidak pernah berurusan langsung dengan oknum tersebut dalam konteks permintaan dana. Tidak pernah ada pertemuan resmi. Tidak pernah ada kesepakatan yang kujalani. Yang ada hanyalah namaku yang berulang kali disebut oleh pihak lain, seolah-olah aku adalah pintu masuk menuju kepentingan tertentu. Bab kelima ini adalah tentang bayangan. Tentang sesuatu yang tidak selalu terlihat jelas, tetapi dampaknya nyata. Tentang bagaimana kekuasaan bisa bekerja tanpa perlu tampil di depan. Dan tentang bagaimana seorang manusia biasa bisa terjebak di tengah permainan besar tanpa pernah meminta untuk ikut. Ketika aku kembali duduk, tanganku terasa dingin. Aku sadar, dengan menyampaikan ini, aku telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Aku tidak lagi hanya membela diri. Aku mulai membuka lapisan cerita yang lebih dalam, lebih berbahaya. Namun aku juga merasakan sesuatu yang lain. Kelegaan kecil, meski disertai ketakutan. Setidaknya satu hal sudah kuucapkan. Setidaknya bayangan itu mulai terlihat, meski masih samar. Aku tahu, setelah bab ini, tidak akan ada jalan yang mudah. Tekanan akan semakin besar. Pertanyaan akan semakin tajam. Dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa kebenaran seringkali tidak berdiri sendiri. Ia selalu ditemani risiko. Bab kelima berakhir dengan ketegangan yang menggantung. Aku belum menyebut nama. Aku belum membuka semuanya. Namun arah cerita sudah jelas. Dan aku tahu, badai yang sesungguhnya akan datang di bab berikutnya. Ada momen dalam hidup ketika seseorang harus memilih. Diam, atau berbicara dan menanggung segala akibatnya. Bab ke-6 ini adalah momen itu bagiku. Titik di mana ketegangan yang selama ini menggantung akhirnya menemukan bentuknya. Titik di mana bayangan yang samar mulai memiliki nama. Aku, Ammar Zoni, berdiri kembali di hadapan majelis hakim dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Jika pada bab-bab awal aku masih diliputi kebingungan dan usaha memahami apa yang sebenarnya terjadi, maka kini aku membawa satu hal yang lebih berat. Keputusan. Tanganku sedikit gemetar saat aku memegang mikrofon. Bukan karena aku ragu pada kebenaran, melainkan karena aku sadar betul apa arti dari langkah ini. Menyebut nama bukan sekadar membuka fakta. Ia adalah pembuka pintu menuju konsekuensi yang tidak bisa kutarik kembali. Aku memulai dengan suara pelan, hampir seperti berbicara pada diriku sendiri. Aku katakan bahwa selama ini aku memilih berhati-hati. Aku memilih menahan diri. Bukan karena aku ingin melindungi siapapun, tetapi karena aku memahami posisi dan kekuasaan yang bermain di balik cerita ini. Namun sampai di titik ini, aku tidak lagi punya pilihan. Aku menjelaskan bahwa tekanan yang kualami bukanlah ilusi. Ia nyata, meski sering dibungkus dengan bahasa sopan. Ia hadir lewat orang-orang perantara, lewat pesan yang disampaikan secara tidak langsung, lewat kalimat yang terdengar seperti saran tetapi sebenarnya peringatan. Semua itu mengarah pada satu sosok yang sama. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengucapkan inisial itu. Kombes Polri, B. Saat inisial itu keluar dari mulutku, suasana ruang sidang seakan berhenti bergerak. Aku bisa merasakan perubahan energi di ruangan itu. Beberapa orang tampak terkejut. Beberapa lainnya menunduk, seolah nama itu bukan hal baru bagi mereka. Aku sendiri merasakan dadaku berdebar lebih keras dari sebelumnya. Aku melanjutkan penjelasan dengan hati-hati. Aku katakan bahwa aku tidak pernah memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan kombes tersebut. Tidak pernah ada pertemuan khusus yang membahas uang secara langsung denganku.
Namun namanya berulang kali muncul dalam konteks permintaan dana yang dikaitkan dengan kasusku. Aku merasa perlu meluruskan satu hal penting. Aku tidak sedang menuduh tanpa dasar. Aku hanya menyampaikan bahwa dalam alur cerita yang menyeret namaku, inisial itu selalu hadir di belakang layar. Seolah-olah ada kekuatan yang bekerja, mengatur arah, tanpa pernah tampil di depan. Aku menceritakan bagaimana aku mengetahui keterlibatan nama itu. Dari potongan percakapan. Dari pernyataan orang-orang yang datang kepadaku dengan wajah tegang. Dari kalimat-kalimat seperti, ini keinginan atas, atau, ini arahan yang sebaiknya diikuti. Semua kalimat itu mengarah ke satu sumber yang sama. Di dalam diriku, ada pergulatan yang luar biasa. Aku takut. Aku tidak akan menyangkalnya. Menyebut nama seseorang dengan kekuasaan besar bukan perkara ringan. Namun ketakutan itu kalah oleh satu hal lain. Keinginanku untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Aku menatap majelis hakim dan berkata bahwa sejak namanya mulai disebut-sebut, tekanan terhadapku meningkat. Ada rasa seolah aku sedang didorong ke satu sudut. Seolah-olah aku harus mengalah demi meredam sesuatu yang lebih besar. Namun aku memilih bertahan, meski aku tahu konsekuensinya bisa sangat berat. Di sudut ruangan, aku melihat John Martius. Wajahnya masih tenang, tetapi aku bisa melihat sorot mata yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar pembelaan biasa. Ini sudah masuk wilayah yang sensitif. Aku tahu, dengan menyebut inisial itu, aku bukan hanya menguji diriku sendiri, tetapi juga menguji komitmen semua orang yang berdiri bersamaku. Aku menegaskan bahwa aku tidak pernah memberikan persetujuan apapun terkait permintaan dana tersebut. Jika ada pihak yang bergerak atas namaku, itu dilakukan tanpa sepengetahuanku. Aku adalah korban dari permainan yang dirancang untuk menjadikanku tameng, bukan pelaku utama. Aku juga mengatakan bahwa aku menyadari betul bagaimana sistem bekerja. Bahwa kekuasaan seringkali tidak terlihat, tetapi terasa. Bahwa orang-orang kecil sering dijadikan pion. Dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebenaran bisa dengan mudah dikaburkan jika tidak ada yang berani berbicara. Suasana ruang sidang semakin tegang. Aku bisa merasakan setiap kata yang kuucapkan seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang, menimbulkan riak yang tak bisa dihentikan. Aku tahu, setelah ini, pertanyaan akan datang bertubi-tubi. Namun aku sudah siap. Aku akhiri penjelasanku dengan satu pernyataan yang keluar dari lubuk hatiku. Bahwa aku tidak ingin siapapun menjadi korban berikutnya. Bahwa aku memilih berbicara bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meluruskan. Dan bahwa aku siap menghadapi apapun yang datang setelah ini. Ketika aku kembali duduk, kakiku terasa lemas. Keringat dingin mengalir di punggungku. Namun anehnya, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang akhirnya menghirup udara setelah lama terbenam di bawah air. Bab ke-6 ini adalah titik balik. Titik di mana cerita tidak lagi bisa diputar balik. Nama sudah terucap. Bayangan mulai memiliki wajah. Dan aku sadar, mulai saat ini, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di bab berikutnya. Namun satu hal pasti, aku telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan aku akan terus berjalan, apapun harga yang harus kubayar. Setelah nama itu terucap, tidak ada lagi kesunyian yang terasa netral. Ruang sidang tidak lagi hanya berisi hukum dan prosedur, melainkan dipenuhi getaran yang sulit dijelaskan dengan logika. Aku merasakannya sejak aku kembali duduk. Tatapan orang-orang berubah. Ada yang menatapku dengan keterkejutan, ada yang dengan kekhawatiran, dan ada pula yang berusaha menyembunyikan sesuatu di balik wajah datar mereka. Aku, Ammar Zoni, menyadari bahwa sejak bab ke-6 itu, posisiku tidak lagi sama. Aku bukan hanya terdakwa yang membela diri. Aku telah menjadi seseorang yang berani membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Dan seperti pintu lama yang berderit ketika dibuka, suara retakan mulai terdengar di mana-mana. Pertanyaan pertama yang muncul bukan datang dari hakim, melainkan dari dalam diriku sendiri. Siapa yang masih bisa kupercaya? Pertanyaan itu berulang-ulang terngiang, semakin keras setiap kali aku melihat sekeliling. Aku mulai menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang kebenaran hukum, tetapi juga tentang loyalitas manusia. Sidang berlanjut dengan suasana yang jauh lebih tegang.
Jaksa mulai menggali lebih dalam, menanyakan bagaimana aku bisa mengetahui inisial tersebut. Aku menjawab dengan jujur, meski setiap jawaban terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku menjelaskan bahwa informasi itu tidak datang dari satu sumber, melainkan dari rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Dari percakapan yang terdengar setengah-setengah. Dari sikap orang-orang yang berubah tanpa alasan jelas. Namun yang paling mengguncang bukanlah pertanyaan dari luar, melainkan bisikan dari dalam lingkaranku sendiri. Aku mulai mendengar kabar bahwa sosok yang kusebut itu ternyata memiliki hubungan dekat dengan seseorang yang berada di tim hukumku. Bukan sekadar kenalan jauh, tetapi relasi yang cukup intens untuk saling mengenal lebih dalam. Saat pertama kali mendengar hal itu, aku menolak untuk percaya. Aku merasa itu terlalu kejam untuk menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin, di tengah perjuanganku mencari keadilan, ada benang tersembunyi yang menghubungkan pihak yang menekanku dengan orang-orang yang seharusnya membelaku. Namun semakin aku mencoba menepis pikiran itu, semakin banyak tanda yang muncul. Sikap yang berubah. Pembicaraan yang mendadak terhenti ketika aku masuk ruangan. Rekomendasi-rekomendasi aneh yang disampaikan dengan alasan kehati-hatian. Semua itu kini terasa berbeda maknanya. Aku menatap John Marties lebih sering dari sebelumnya. Bukan karena aku mencurigainya, tetapi karena aku mencari kepastian. John tetap terlihat seperti biasa. Tenang, fokus, profesional. Namun aku tahu, bahkan orang setenang John pun tidak kebal terhadap kejutan sebesar ini. Aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Bukan di ruang sidang, melainkan di ruang kecil yang jauh dari sorotan. Aku menyampaikan apa yang kudengar, dengan suara pelan dan hati-hati. John terdiam cukup lama sebelum menjawab. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi jelas ada beban berat yang tiba-tiba jatuh di pundaknya. Ia tidak menyangkal bahwa ada salah satu orang dalam tim yang pernah memiliki hubungan dekat dengan inisial yang kusebutkan. Hubungan lama, katanya. Hubungan yang seharusnya tidak lagi relevan. Namun bagiku, fakta itu sudah cukup untuk membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak menuduh. Aku tidak marah. Namun rasa kecewa itu datang tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti berdiri di tengah jembatan yang mulai rapuh, tidak tahu bagian mana yang masih bisa diinjak dengan aman. Dalam persidangan berikutnya, atmosfer itu semakin terasa. Setiap pernyataan hukum kini mengandung lapisan emosional yang lebih dalam. Aku berbicara, tetapi pikiranku terus bekerja. Aku bertanya-tanya, apakah semua langkah ini benar-benar murni? Apakah semua saran yang kudengar selama ini benar-benar untuk kepentinganku? Aku menyampaikan kepada hakim bahwa kepercayaan adalah fondasi dari setiap pembelaan. Dan ketika fondasi itu retak, maka seluruh bangunan bisa runtuh. Aku tidak menyebut detail hubungan tersebut secara terbuka, tetapi aku menegaskan bahwa ada konflik kepentingan yang patut diperhatikan. Suasana ruang sidang kembali memanas. Kali ini bukan hanya karena nama oknum berseragam, tetapi karena kemungkinan adanya loyalitas ganda. Aku bisa merasakan ketegangan itu merambat seperti api kecil yang mulai membesar. Di dalam diriku, ada pergulatan yang semakin berat. Aku ingin percaya bahwa tidak semua orang di sekitarku memiliki agenda tersembunyi. Aku ingin yakin bahwa John tetap berdiri di sisiku sepenuhnya. Namun kenyataan bahwa ada hubungan yang tidak kuketahui sebelumnya membuatku harus lebih waspada. Aku mulai belajar satu hal penting di bab ke-7 ini. Bahwa kebenaran tidak hanya diuji oleh kebohongan, tetapi juga oleh kedekatan. Bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk serangan, melainkan dalam bentuk kompromi kecil yang dibiarkan tumbuh. Aku tetap melanjutkan kesaksianku dengan kepala tegak. Aku menegaskan bahwa apapun yang terjadi di belakang layar, aku tidak akan menarik kembali pernyataanku. Aku sudah melangkah sejauh ini. Mundur hanya akan membuat semua pengorbanan ini sia-sia. Ketika sidang ditutup sementara hari itu, aku keluar dengan langkah berat. Dunia di luar terasa berbeda. Aku menyadari bahwa perjuangan ini tidak lagi hitam dan putih. Ia dipenuhi abu-abu yang melelahkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa bab ini akan menjadi yang paling menguras jiwa. Jika bab-bab sebelumnya adalah tentang keberanian untuk berbicara, maka bab ke-8 adalah tentang bertahan ketika semua yang telah dibangun hampir runtuh di depan mata. Ruang sidang kembali dipenuhi,
Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi rasa ragu yang samar. Yang ada hanyalah ketegangan murni, seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Aku, Ammar Zoni, melangkah masuk dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Ada campuran antara lelah, waspada, dan tekad yang sudah mencapai titik paling keras. Aku tahu, hari ini bukan sekadar lanjutan sidang. Hari ini adalah ujian terakhir bagi narasi yang selama ini kupegang. Sejak isu hubungan tersembunyi itu mencuat, gerak-gerik di ruang sidang berubah drastis. Pertanyaan menjadi lebih tajam. Nada bicara menjadi lebih dingin. Aku bisa merasakan bagaimana semua pihak kini berhati-hati, seolah setiap kata adalah ranjau yang bisa meledak kapan saja. Hakim memintaku kembali memberikan penjelasan. Kali ini bukan hanya tentang kronologi, melainkan tentang keterkaitan antar peristiwa. Tentang benang merah yang menghubungkan permintaan dana, tekanan psikologis, oknum berseragam, dan lingkaran hukum yang seharusnya bersih. Aku berdiri dengan kaki yang terasa berat. Namun ketika aku mulai berbicara, suaraku justru terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Mungkin karena aku sudah terlalu jauh untuk takut. Mungkin karena aku sudah kehilangan terlalu banyak untuk diam. Aku menjelaskan bagaimana setiap peristiwa saling berkaitan. Bagaimana namaku digunakan sebagai pintu masuk agar permintaan dana terlihat wajar. Bagaimana tekanan tidak pernah datang secara frontal, tetapi selalu melalui jalur tidak langsung. Dan bagaimana aku mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan, melainkan skema yang disusun dengan rapi. Aku menyebutkan bahwa setelah inisial itu terucap, ada upaya-upaya halus untuk mengendurkan ceritaku. Saran agar aku berhati-hati. Anjuran untuk tidak terlalu jauh melangkah. Semua dibungkus dengan alasan perlindungan, namun terasa seperti pembatasan. Aku tidak menyebut nama siapapun secara spesifik selain yang telah kusebut sebelumnya. Namun aku menegaskan bahwa ada kepentingan besar yang berusaha menjaga agar kebenaran ini tidak sepenuhnya terungkap. Kepentingan yang merasa terancam oleh satu hal sederhana. Kejujuran. Di sudut ruang sidang, aku melihat wajah John Martius. Kali ini ia tidak hanya tenang, tetapi juga terlihat tegas. Aku tahu, apapun yang terjadi, ia telah memilih untuk berdiri bersamaku hingga titik ini. Dan pilihan itu tidak ringan. Ketika hakim meminta klarifikasi lebih lanjut, aku menyampaikan satu pernyataan yang membuat ruang sidang kembali senyap. Aku mengatakan bahwa jika memang uang itu ada, maka alurnya harus jelas. Siapa yang meminta? Siapa yang menerima? Dan siapa yang diuntungkan? Aku menolak terus ditempatkan sebagai pusat cerita tanpa bukti yang mengarah langsung kepadaku. Aku merasakan amarah yang selama ini kutahan mulai muncul ke permukaan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin dan terkontrol. Amarah seorang manusia yang lelah dijadikan tameng. Aku berbicara tentang keluargaku. Tentang bagaimana mereka menanggung beban yang bukan milik mereka. Tentang anak-anak yang harus bertanya mengapa ayahnya disebut-sebut dalam berita dengan nada yang tidak mereka mengerti. Suaraku sempat bergetar, tetapi aku tidak berhenti. Jika kebenaran ini runtuh, kataku dengan suara berat, maka yang runtuh bukan hanya nama saya, tetapi kepercayaan masyarakat pada keadilan. Kalimat itu menggantung di udara. Aku bisa merasakan dampaknya. Beberapa orang menunduk. Beberapa lainnya saling berpandangan. Ruang sidang tidak lagi terasa netral. Ia menjadi saksi dari pertarungan yang sebenarnya. Jaksa mencoba menekan dengan pertanyaan berulang. Namun kali ini aku tidak goyah. Aku menjawab dengan konsisten. Aku tidak menambah cerita. Aku tidak mengurangi. Aku hanya mengulang kebenaran yang sama, dengan keteguhan yang semakin kuat. Di dalam diriku, ada satu kesadaran pahit. Bahwa apapun hasil dari persidangan ini, hidupku tidak akan kembali seperti semula. Namun aku juga sadar, jika aku memilih diam sekarang, maka aku akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting dari kebebasan. Aku akan kehilangan diriku sendiri. Bab ke-8 ini adalah titik paling genting. Kebenaran berdiri di tepi jurang. Satu dorongan kecil bisa menjatuhkannya, atau justru membuatnya melompat dan bertahan. Aku memilih untuk mendorongnya ke depan, meski aku tidak tahu bagaimana ia akan mendarat. Ketika sidang diskors, aku duduk dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut,
melainkan karena seluruh emosiku terkuras habis. Aku menatap langit-langit ruangan itu, menyadari bahwa aku telah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Aku tidak tahu apakah dunia akan mempercayaiku sepenuhnya. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Aku telah berdiri di sisi kebenaran, meski ia nyaris runtuh di hadapanku. Setelah badai besar itu menghantam, aku menyadari satu hal yang paling sunyi namun paling menyakitkan. Kejujuran tidak pernah datang tanpa harga. Bab ke-9 ini bukan lagi tentang teriakan kebenaran di ruang sidang, melainkan tentang gema yang tertinggal setelah semua kata terucap. Tentang konsekuensi yang merambat pelan, tetapi pasti, ke setiap sudut hidupku. Aku, Ammar Zoni, kembali duduk di ruang sidang dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi amarah yang mendidih, tidak pula ketegangan yang menusuk seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah kelelahan yang dalam, kelelahan seorang manusia yang telah mengerahkan seluruh keberaniannya dan kini harus menerima apapun yang datang setelahnya. Sidang dilanjutkan dengan agenda yang lebih tenang, setidaknya di permukaan. Namun aku tahu, ketenangan itu hanyalah selimut tipis yang menutupi gejolak besar di bawahnya. Semua pihak kini berhitung, menimbang setiap langkah, mengukur setiap kata, karena apa yang telah terungkap tidak bisa dihapus begitu saja. Hakim memberi kesempatan kepada tim hukumku untuk menyampaikan pandangan lanjutan. John Marties berdiri dengan sikap yang tetap tegak. Suaranya tenang, tetapi ada ketegasan yang semakin terasa. Ia berbicara tentang konsistensi kesaksianku, tentang benang merah yang tidak pernah berubah sejak awal, tentang fakta bahwa tuduhan terhadapku berdiri di atas asumsi, bukan bukti langsung. Aku mendengarkan dengan kepala sedikit tertunduk. Bukan karena aku ingin menghindar, tetapi karena aku sedang menahan gelombang emosi yang datang bersamaan. Setiap kalimat John mengingatkanku pada perjalanan panjang yang telah kulalui. Pada malam-malam tanpa tidur. Pada tatapan keluargaku yang penuh tanya. Ketika giliranku berbicara kembali, aku memilih untuk tidak menambah cerita baru. Aku hanya menegaskan ulang apa yang telah kusampaikan. Bahwa aku tidak pernah meminta uang. Bahwa aku tidak pernah menerima aliran dana apapun. Bahwa jika ada pihak yang bergerak membawa namaku, itu dilakukan tanpa persetujuanku. Namun kali ini, aku juga berbicara tentang dampak. Tentang bagaimana kasus ini telah mengubah hidupku dan orang-orang di sekitarku. Aku menceritakan bagaimana keluargaku harus belajar hidup dalam sorotan. Bagaimana setiap langkah kami terasa diawasi. Bagaimana anak-anakku harus menghadapi pertanyaan yang tidak seharusnya mereka dengar di usia mereka. Suaraku sempat melemah ketika aku menyebut keluarga. Aku tidak malu mengakuinya. Di titik inilah aku benar-benar merasakan harga sebuah kejujuran. Kejujuran tidak hanya menuntut keberanian dari orang yang mengucapkannya, tetapi juga ketabahan dari orang-orang yang mencintainya. Aku menatap hakim dan berkata bahwa aku siap menerima putusan apapun yang adil. Aku tidak meminta perlakuan khusus. Aku hanya meminta agar aku tidak dihukum atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Permintaan itu sederhana, namun terasa sangat berat untuk diwujudkan. Di luar ruang sidang, aku merasakan perubahan yang nyata. Ada orang-orang yang kembali menyapaku dengan hangat. Ada pula yang semakin menjaga jarak. Aku belajar menerima keduanya. Aku mengerti bahwa tidak semua orang mampu berdiri di sisi kebenaran ketika kebenaran itu membawa risiko. John Marties tetap berada di sisiku. Ia mengingatkanku bahwa proses ini belum selesai. Bahwa masih ada tahapan yang harus dilalui. Namun ia juga mengingatkanku satu hal penting. Apapun hasil akhirnya, aku telah melakukan bagian terberat. Aku telah berbicara. Di malam hari, aku sering merenung sendirian. Aku memikirkan semua keputusan yang kuambil. Apakah aku akan memilih jalan yang sama jika diberi kesempatan kedua? Jawabannya selalu sama. Iya, karena hidup dalam kebohongan, meski tampak aman, adalah penjara yang lebih kejam. Bab ke-9 ini adalah bab refleksi. Bab ketika aku berhenti sejenak dari perlawanan dan mulai melihat ke dalam. Aku menyadari bahwa kejujuran memang mahal, tetapi kebohongan jauh lebih mahal dalam jangka panjang. Ia merusak jiwa, perlahan namun pasti. Aku tidak tahu bagaimana sejarah akan mencatat namaku. Aku tidak tahu bagaimana masyarakat akan menilai ceritaku bertahun-tahun ke depan. Namun aku tahu,
di hadapan diriku sendiri, aku tidak berkhianat. Dan itu adalah satu-satunya penghakiman yang benar-benar bisa kuterima. Sidang hari itu ditutup dengan penundaan. Tidak ada putusan. Tidak ada kepastian. Namun ada satu perubahan besar dalam diriku. Aku tidak lagi dikuasai rasa takut. Aku telah melewati titik terburuk. Apapun yang datang setelah ini, aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Aku, Ammar Zoni, kembali duduk di ruang sidang untuk terakhir kalinya dalam rangkaian persidangan ini. Ruangan itu masih sama. Bangku kayu yang dingin, dinding yang sunyi, dan udara yang terasa berat. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi merasa kecil di dalamnya. Aku tidak lagi merasa sekadar objek yang diadili. Aku datang sebagai seseorang yang telah berbicara sepenuhnya. Hakim memasuki ruangan dengan wajah serius. Semua orang berdiri. Detik-detik itu terasa panjang, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku menarik napas dalam, mengingat kembali semua yang telah kulalui. Dari tuduhan pertama yang menghantam tanpa peringatan, hingga keberanianku menyebut nama yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan. Putusan dibacakan dengan bahasa hukum yang formal dan terukur. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak pula ada teriakan kekecewaan. Apapun bunyi kalimatnya, satu hal sudah jelas bagiku. Aku telah mempertahankan kebenaran sejauh yang kubisa. Dan itu tidak bisa dihapus oleh siapapun. Saat palu diketukkan, aku menutup mata sejenak. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mengucap syukur. Syukur karena aku masih berdiri. Syukur karena aku tidak menyerah pada ketakutan. Syukur karena aku tidak membiarkan suaraku dibungkam oleh tekanan. Aku menoleh ke arah John Martius. Ia mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya pemahaman yang lahir dari perjuangan bersama. Ia telah menepati janjinya. Ia mengawal kasus ini hingga akhir, meski harus melewati jalan yang tidak mudah, meski harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang loyalitas dan pengkhianatan. Setelah sidang berakhir, aku melangkah keluar dari ruang itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kelelahan, ada kelegaan, dan ada luka yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Namun di atas semuanya, ada ketenangan yang baru pertama kali kurasakan sejak semua ini dimulai. Di luar gedung, dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang. Kendaraan melintas. Langit masih membentang tanpa peduli pada drama manusia di bawahnya. Aku menyadari satu hal sederhana. Hidup tidak berhenti hanya karena satu kasus. Tetapi cara kita menjalaninya bisa berubah selamanya. Aku bertemu kembali dengan keluargaku. Tatapan mereka adalah penguat terbesarku. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Pelukan itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Bahwa apapun yang terjadi, kami masih utuh. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa dinilai dengan putusan apapun. Dalam keheningan malam, aku merenung. Aku memikirkan semua pelajaran yang kuterima dari perjalanan ini. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan wajah ramah. Bahwa keadilan seringkali menuntut pengorbanan. Dan bahwa suara yang jujur mungkin akan diguncang, tetapi tidak pernah benar-benar bisa dipatahkan. Aku juga menyadari bahwa keberanianku bukanlah milikku seorang. Ia lahir dari dukungan orang-orang yang memilih percaya ketika lebih mudah untuk ragu. Dari mereka yang berdiri di sisiku tanpa syarat. Dari mereka yang mengingatkanku bahwa diam bukan selalu pilihan terbaik. Bab penutup ini bukan tentang membalas. Bukan tentang menjatuhkan siapapun. Ini tentang melepaskan. Melepaskan amarah. Melepaskan kekecewaan. Melepaskan beban yang terlalu lama kupikul sendirian. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan menuliskan namaku. Aku tidak tahu bagaimana publik akan mengingat kisah ini. Namun aku tahu, aku telah menjalani hari-hariku dengan satu prinsip yang tidak kutinggalkan. Kejujuran. Jika ada satu hal yang ingin kutinggalkan dari cerita ini, maka itu adalah pesan sederhana. Bahwa kebenaran memang bisa terluka. Ia bisa diseret, dipelintir, bahkan hampir dihancurkan. Namun selama ada satu orang yang berani berdiri dan berkata jujur, kebenaran tidak akan pernah mati. Aku, Ammar Zoni, telah menyuarakan apa yang selama ini ingin kubungkam demi keamanan. Aku telah memilih jalan yang sulit, bukan karena aku kuat, tetapi karena aku tidak ingin hidup dalam kebohongan.
Dan meski perjalanan ini meninggalkan bekas yang dalam, aku tidak menyesal. Menutup satu cerita, tetapi membuka lembaran baru dalam hidupku. Lembaran di mana aku melangkah dengan lebih hati-hati, lebih bijak, dan lebih jujur pada diriku sendiri. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya siapa aku setelah semua ini, jawabanku sederhana. Aku adalah seseorang yang pernah hampir dibungkam, tetapi memilih untuk tetap bersuara.